Teman, kami dari kelompok 2 Angkatan 9 peserta Laksar CPNS Kemendikbud tahun 2022 akan mempersembahkan role play penerapan nilai berakhlak di instansi kami, yaitu pada proses sidang skripsi mahasiswa. Role play ini akan diperankan oleh saya, Liza Andriani, dan teman-teman saya, Safriana, Nurul Aprisi Naga, Tulus Setiawan, dan Muhammad Iqbal. Tugas ini dibimbing oleh mentor terbaik kami, yaitu Bapak Ahmad Sulaimi SPD MPD. Mari kita saksikan videonya. Sedang ya. Iya, pembimbing 1. Merah, Ci. Bapak Ibu ini sudah hadir semua ya. Sebelum kita mulai sidangnya, bisa terdengar dengan jelas suara saya? Terdengar. Terdengar. Jelas, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji dan dosen pembimbing, alhamdulillah bersama kita telah hadir mahasiswa atas nama Muhammad Iqbal. Apa kabar Iqbal? Kabar baik, Pak. Assalamualaikum, Ya, Bapak Ibu. Saudara Muhammad Iqbal ini merupakan mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia FKIP Universitas Malikus Saleh. Baiklah, saya selaku ketua sidang di sini mempersilahkan kepada Muhammad Iqbal untuk memperkenalkan diri sekaligus menyampaikan secara singkat paparannya tentang hasil penelitian yang berjudul Penerapan Literasi Guru Bahasa Indonesia. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak penguji dan Ibu pembimbing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pembimbing dan penguji sidang saya pada hari ini. Kenalkan, saya Muhammad Iqbal, merupakan mahasiswa akhir pada Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Universitas Malikus Saleh. Pembimbing dan penguji sidang yang saya hormati, ini tentang penerapan literasi yang diintegrasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA 1 Kota Lukmawe, yang ini menjadi lokasi tempat penelitian saya. Sumber data yang saya gunakan dalam penelitian ini merupakan guru bahasa Indonesia dan data berupa informasi tentang penerapan literasi yang didukung data dokumentasi dan data observasi yang saya peroleh baik dari sekolah tersebut secara umum, secara khusus dari guru bahasa Indonesia yang ada di sana. Teknik pengumpulan data saya gunakan dengan instrumen yang dikembangkan dengan teori Moore. Ini merupakan teori induk yang disampaikan oleh Moore dalam melihat penerapan literasi. Kemudian teknik pengumpulan data instrumen yang dikembangkan ini untuk melihat implementasi literasi. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan literasi selama ini dilakukan oleh guru dengan menggunakan program literasi sekolah melalui perpustakaan kelas, ekstrakurikuler berbasis literasi, dan pembelajaran teks berbasis outputnya juga literasi. Demikian presentasi saya, mohon masukan dan saran yang membangun dari Dewan Penguji semuanya, guna melahirkan penelitian yang memenuhi kaidah akademik dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Iya, terima kasih kepada saudara Muhammad Iqbal yang telah menyampaikan paparannya.
Dan perlu saya sampaikan di sini kepada Iqbal bahwasanya nanti setelah ini akan dipersilahkan penguji untuk menguji skripsi yang sudah saudara laksanakan. Jadi dalam hal ini Anda dapat mendengar Saudara Iqbal sudah memaparkan hasil penelitiannya dengan sangat baik ya. Nah, penelitian ini saya lihat memang sangat baik dan menarik. Nah, untuk itu saya perlu menanyakan satu hal terkait dengan penguasaan konsep literasi dan turunannya. Setelah Anda meneliti ini, apa benang merah yang Anda temukan dari konsep literasi itu sendiri terhadap kinerja guru di sekolah? Oke, silahkan Saudara Iqbal. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Coba saya jawabkan berdasarkan apa yang telah saya amati. Dapat saya jelaskan bahwa literasi ini merupakan kemampuan fungsional yang perlu dan harus dikuasai karena dilandasi dengan 4 keterampilan utama, baik itu keterampilan menulis, membaca, berbicara, dan menyimak. Nah, dalam hal melahirkan produk literasi, sehingga kecakapan literasi dapat terasah dengan sendirinya karena telah menguasai 4 keterampilan tersebut. Inti dari literasi itu sebenarnya ada 3. Meningkatkan minat baca, meningkatkan daya baca, dan hasil dari proses membaca itu sendiri yang sering diistilahkan dengan produk literasi. Dengan demikian, benang merah di literasi itu adalah berupa ketiga hal yang telah saya sebutkan tadi, Ibu. Oke, baik. Terima kasih. Sangat memberi penjelasan ya pada saya. Saya kembalikan ke Ketua Sidang. Ya, terima kasih kepada Ibu Nurul atas masukan dan pertanyaannya. Sekarang kita lanjutkan ke penguji kedua. Saya persilahkan kepada Ibu Riza selaku penguji kedua. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ketua Sidang. Kita lanjutkan ya, Muhammad Iqbal. Tadi kamu sudah menyampaikan penelitian yang tertemukan, kemudian seperti disampaikan tadi juga pada presentasi awal. Nah, bagaimana metode yang digunakan sehingga hasilnya yang ditemukan dan apa aplikasinya terhadap dunia pendidikan? Baik, terima kasih Ibu. Dapat saya jelaskan bahwa penelitian ini saya menjelaskan tentang penerapan literasi yang terintegrasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA di Kota Lukmawe. Sumber datanya adalah guru bahasa Indonesia dan data merupakan informasi tentang penerapan literasi yang didukung dengan data yang saya peroleh dari dokumentasi dan observasi. Terkait dengan metode atau teknik pengumpulan data, saya menggunakan instrumen di sini. Instrumen ini dikembangkan dengan teori Moore yang di sana tersusun melihat kecakapan literasi atau implementasi penerapan literasi yang digunakan oleh guru-guru tersebut. Di samping itu, setelah saya peroleh dari hasil pengumpulan data itu, kemudian data saya analisis menggunakan analisis kualitatif. Implikasi dari penelitian ini kita dapat melihat dari produk-produk literasi yang dihasilkan oleh guru-guru tersebut. Demikian, Bu. Oke, tadi kamu sebutkan ada produk-produk literasi ya. Nah, untuk lebih spesifiknya, produk-produk apa yang dapat dilahirkan oleh guru-guru tersebut? Baik. Produknya itu bisa saja dalam bentuk gerakan, Bu, karena kalau literasi itu disebut dengan gerakan literasi sekolah atau yang sering disingkat dengan GLS, bisa saja dengan MML atau moving library, jadi ada perpustakaan yang diciptakan baik di taman atau di kantin yang itu berisi buku-buku bacaan ringan, bisa dipindah-pindahkan dan siswa tersebut nanti bisa membaca ketika di kantin atau di taman. Di samping itu juga di kelas itu membuat perpustakaan kelas, kemudian ketika di luar
baik di ekskulnya dibuat berbasis literasi, baik dalam hal pemilihan duta literasi dan lain-lain. Kemudian pembelajaran yang diusung oleh guru-guru di sana juga melahirkan output literasi. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih. Nah, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Ya, terima kasih kepada Ibu Riza yang telah menyampaikan pertanyaannya. Selanjutnya, saya mohon kepada pembimbing 2, mungkin ada yang ingin disampaikan atas penyempurnaannya skripsi Saudara Muhammad Iqbal ini. Saya persilahkan pembimbing 2. Terima kasih Ketua Sidang. Baik, dalam melaksanakan bimbingan Saudara Muhammad Iqbal mengedepankan aturan bimbingan yang sangat baik ya, menghubungi sebelum menjumpai dan juga kerap mencari jalan keluar dari jurnal-jurnal lain. Hal ini sangat baik dan diharapkan dapat terus dipertahankan. Ibu menyarankan juga hasil riset ini diubah dalam bentuk jurnal atau artikel yang nantinya akan terindeks Sinta paling minimal ya, dan disubmit ke jurnal-jurnal tersebut. Ya, gimana Saudara Iqbal? Ya, maaf. Baik, terima kasih Ibu atas pembimbingan selama ini yang Ibu dan Bapak berikan kepada saya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Dewan Penguji. Bapak Ibu berkontribusi banyak dalam hal penyempurnaan riset saya ini. Saran dan masukan Ibu akan saya laksanakan dan tentunya saya masih mengharapkan bimbingan dan arahan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Insya Allah pasti Ibu bantu ya. Dengan demikian, baiklah saya kembalikan ke Ketua Sidang. Silakan, Bang. Baik, terima kasih kepada Ibu Safiana selaku pembimbing 2. Saya rasa karena semua penguji telah menyelesaikan proses sidang ini, mungkin untuk sementara waktu kita skor sidang untuk sementara menentukan hasil sidang. Mohon disampaikan nilainya ya Bapak Ibu penguji. Baik, skor sidang dicabut. Baiklah Bapak Ibu, izinkan saya membacakan hasil dari sidang skripsi Saudara Muhammad Iqbal pada hari ini, Senin 1 Agustus 2022, pukul 15 sampai dengan 16 waktu Indonesia Barat di ruang sidang B Gedung Eskip telah dilaksanakan sidang skripsi atas nama Muhammad Iqbal dengan judul penelitian penerapan literasi guru bahasa Indonesia. Setelah melihat hasil dari penguji, maka Muhammad Iqbal dinyatakan lulus dengan revisi. Selamat ya Muhammad Iqbal. Baik Bapak, terima kasih. Ya, selamat. Dan perlu saya ingatkan juga kepada Iqbal bahwa revisi tolong segera diperbaiki ya dengan waktu maksimal 1 minggu ke depan setelah sidang ini. Baiklah Bapak Ibu, saya rasa cukup sidang skripsi atas nama Muhammad Iqbal ini. Terima kasih atas waktunya kepada Bing dan penguji. Sidang saya resmi ditutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan video yang tadi kita saksikan, kita dapat melihat bahwa penerapan nilai dasar ASN berakhlak itu yang pertama dari segi berorientasi pelayanan itu terlihat ketika dosen memberikan pelayanan skripsi kepada mahasiswa dengan mengedepankan sikap ramah, bersahaja, dan menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, salam. Kemudian akuntabel, yaitu dosen dan mahasiswa bertanggung jawab terdapat tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap jadwal yang ditentukan oleh panitia. Nilai kompeten. Nilai kompeten terlihat ketika dosen telah mampu memahami konsep penelitian dengan baik yang terlihat dari hasil bimbingan dan pertanyaan yang diajukan. Mahasiswa juga telah mampu menyusun skripsi sesuai dengan panduan skripsi dan mempertanggungjawabkannya di sidang skripsi. Nilai dasar harmonis dijawantahkan oleh dosen dan mahasiswa
melalui implementasi sikap pada saat berkomunikasi dengan baik dan saling menghargai. Nilai dasar bayar, dedikasi dalam meluangkan waktu dalam proses pembimbingan mahasiswa sebelum dan sesudah sidang, baik dalam jam kerja ataupun di jam luar kerja. Kemudian nilai adaptif yang terlihat dari pemanfaatan teknologi yaitu penggunaan Zoom meeting selama proses sidang skripsi berjalan sehingga jarak tidak lagi memisahkan antara mahasiswa dengan dosen dan kendala yang ada pada saat COVID-19 tidak terjadi. Baik, yang terakhir nilai kolaboratif antara dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2, penguji 1 dan penguji 2, serta mahasiswa untuk menghasilkan tugas akhir yang baik sesuai dengan standar akademik dan bermanfaat bagi masyarakat. Demikian karya kelompok kami mengenai roleplay penerapan nilai-nilai ASN berakhlak di instansi kami yang diperankan oleh saya Riza Andriani sebagai dosen penguji 2. Saya Tulus Setiawan sebagai dosen pembimbing 1. Saya Safriana sebagai dosen pembimbing 2. Saya Nurul Afni Sinaga sebagai dosen penguji 1. Dan saya Muhammad Iqbal sebagai mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih. Kita Oke, udah.